Iya, iya. Jadi ini gini aja deh. Jadi kita mulai dari isu dulu ya. Kalimat isunya. Oke, apa isunya? Kalimat isunya. Sebenarnya ini mau review dari awal gitu ya? Atau ada yang mau tanyain sesuatu lah? Ada nggak? Sebelum bahas deh. Apa ada yang mau dibahastin dulu? Kalau dia punya pertanyaan. Nanti kalau aku tanya terus nanti nggak ada tahu ceritanya, nanti kasihan juga. Alwin. Kalau yang udah tahu aja. Iya, aja. Iya. Tadi sampai DBS kelar aja nggak tunggu kuis jadi nggak ikut. Jadi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya semua begitu. Yang lain gimana? Halo, Win. Juga nggak ikut, Win. Selesai baru dapat P. Ikut juga sama. Juga ikut DBS soal, Win. Iya, karena nggak tembus kuis. Oke. Oke. Bro, ini kita coba ya review sampai sejauh mana. Jadi sama sekali nggak ada yang mau pastiin sesuatu. Maksudnya apa? Tanya gitu. Iya, berarti nggak ada yang perlu dipastikan. Saya ada, tapi nanti kalau saya tanya nanti yang lain Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini tentang kontak fish. Ini saya tanya tentang kontak fish. Konteks fishnya NM itu kan kontak fish yearly, benar kan? Benar, fishnya. Terus gimana nyambungin ke kontak fish yang sabat yang bukan yearly? Itu aja pertanyaannya. Nyambungin ya, untuk dia atau untuk apa nih? Ya, menyambungin untuk jawab dia. Kan dia kan NM itu kan Nader ya, Nader Mansour. Itu kan bilang bahwa ini konteks yang dia mau bawakan itu kan konteks fish yearly. Iya. Atau yang 7 itu ya, fish yang 7. Nah, gimana waktu kita mau menumbangkan itu dengan menjawab bahwa sabat itu adalah fish tapi tanpa menyinggung fish yearly. Iya. Nah, itu yang saya masih
Kenapa kok konteksnya ini terus dijawab yang konteksnya ini gitu? Maksudnya tahu ya? Iya. Konteksnya fish ini kok dijawab pakai konteksnya fish ini? Iya. Ya. Itu yang bikin aku masih bingung aku. Oke, aku minta yang ikut hari ini DBS. Ini emak enggak. Natalika nggak ikut ya? Enggak, men. Manen ikut? Juga ini. Enggak juga. Mama Marca ikut? Buka tuh kuis. Mama Marca nggak ikut juga? Enggak ikut juga. Nah, jadi grup. Berarti bukan grup review dong ini, Mice. Main. Grup DBS. Ini bukan review namanya teman-teman. Oke. Nggak tembus quiz, Vin. Gimana mau ikut? Ya oke. Aku cuma ngomong nyataan bahwa ini bukan grup review karena review kan udah pernah lihat. Kan ini ikut. Ikut, Vin. Mau nggak ikut ya? Mau nggak ikut aja. Aca juga nggak ikut. Katitin juga nggak ikut ya. Nanti semua kelar baru dapat DP password. Tadi aku cuma ngobrol sama kan ini sama Mas Anton ya berarti. Itin, Itin. Itin mana Itin? Itin mana? Itin mana? Ada di Sonder. Sami juga. Kami juga so lulus cuma di pertengahan. Itin mana? Nggak ada suara Itin. Ini ada kakak di samping. Kakak. Ada di sini kakak. Oh sini tuh speaker. Jadi coba Sami isunya apa Sami? Isu. Tahap pertama isu dulu kita tahu. Isunya apa? Dan juga bingung kak mas. Isu. Yang kita lihat sih isu yang dengar kak. Oh isu. Kayaknya ini kayaknya susah lagi kak. Pertanyaan. Apa isunya? Coba yang lain dulu kak. Enggak. Sami. Ya. Tiba-tiba kalau lain. Apa isunya? Itin isunya apa? Kalau Itin isunya itu ialah korban atau sacrifice sudah di-establish sebelum ada feast. Oke, itu statement itulah ya. Iya betul. Jadi isunya ada yang bicara bahwa korban sacrifice sudah established, katanya sudah apa ya, sudah ada, sudah pokok sebelum feast ada. Oke, ini isunya. Jadi kalau ini isunya berarti yang kita mau coba bongkar kan berarti ini kan? Kalimat ini dong. Betul? Boleh ngerti? Ya, Win. Ya, terutama yang belum pernah view ini gimana ini? Ini gimana ya monolog? Mak ngerti, Mak? Win, tulisannya kok kecil bener ya, Win? Kecil banget ya? Oh iya, kalau di handphone kecil banget. Iya, pakai HP.
Boleh besarin dikit, udah pakai kaca tapi masih sulit mau baca. Bisa? Ya lumayan. Nah ini lumayan, Tin. Wih, hilang. Halo. Waduh, hilang. Kenapa, Mas Santo? Hilang. Iya, hilang. Oh. Bentar. Boleh ya? Nggak ada dosa berarti nggak ada fish. Bisa? Win, Ya. Win, jadi ini fish ini dia bergantung dari dosa. Bergantung di dosa ya. Jadi Iya. kalau dosa ada, baru ada fish ya. Mengerti. Bisa ya, mau. Ini benar atau salah? Salah. Benar. Salah. Sebelum ada dosa sudah ada fish tuh. Ini kan isu kan? Iya, isu betul. Itu isu yang salah kan, fish? Iya. Kalau ngomong isu berarti salah itu. Oke. Win, boleh tahu ini siapa yang ada bilang? Dari Mansur namanya. Mudah-mudahan Ketin kenal ya. Setelah aku tahu namanya. Enggak, Win. Apa? Yang bilang. Budina kayaknya nggak perlu ya. Nggak apa-apa. Oh ya, oke. Oke, jadi fish itu berarti hanya ada kalau ada dosa. Kalau nggak ada dosa nggak ada fish. Artinya korban berhentinya kapan? Di kayu salib. Kayu salib. Berarti setelah kayu salib Ikut berhenti. nggak ada fish. Ya. Fish lanjut, Ben. Tapi kalau ini mati ya? Korban duluan. Jadi kalau korbannya berhenti, Oh, ini isu kan? iya ini isu. Ya. Apa nanti kalau korban berhenti apa? Korban berhenti, fish berhenti. Di mana berhenti korban?
Ya itu, ini kan cuma isu. Nah, korban berhenti di mana? Oh, korban berhenti di kayu salib. Artinya? Artinya? Artinya Fis Fis juga. berhenti di kayu salib. Iya, artinya Fis udah nggak dibikin lagi istilah coba. Oke ya. Artinya enggak potong domba lagi tuh. Kenapa Manen? Ya, artinya enggak potong domba lagi. Berakhir di kayu salib. Iya, memang nggak potong domba lagi Manen. Cuman Iya. dombanya Fis. Iya. Dengan domba nggak dipotong berarti nggak perlu bikin Fis lagi. Ada. Diganti dan. Bukan Manen. Kalau korbannya udah diberhentiin dan Fis itu bergantung sama korban, berarti waktu korban berhenti Fis juga apa? Berhenti. Iya. Nah. Itu apa Manen? Itu udah belum dapat lagi. Lihat di layar. Itu apa? Sebelum ada dosa. Mama Marca apa? Itu apa? Itu salah. Bukan. Kulit bin. Apa Mak? Isu. Isu. Itu isu. Iya, aduh lupa lagi. Manen nggak mungkin lupa kalau Manen lihat di layar Manen. Dan artinya Manen nggak ngerti yang Manen lihat. Itu Manen. Saya tulis lagi. Kalau aku tulis, ngerti Alien. aku udah tunjukin di depan layar. Iya. Pak itu kalau Manen nggak lihat, itu baru lupa. Jadi sekarang saya mengerti itu adalah isu. Oke. Lagi ya. Setelah itu kita bahas apa? Kan ini kita bahas setelah itu. Ya. Mas Santo apa Mas Santo? Ini aku lagi diajak ngomong sama ada. Oh, Sally apa? Apa Mbak Adel? Baru datang. Oh iya. Sally apa? Itin apa Itin? The fish in the Old Testament. Betul. Jadi kalau mau bikin langsung kelihatan apa? Mau tulis apa sih? Oh, Leviticus 23. Mantap. Jadi setelah kita bahas isu, kita mau bahas langsung fish-nya. Itu ya cara mikir gitu. Setelah tahu isu yang bahas fish, korban selanjutnya kita bahas fish. Di mana di yang lebih berikut? Oke. Apa yang mau dibahas di situ? Waktu di sini yang mau difokusin ayat berapa? Sami. Yang mau difokuskan. Apa Kak? Apa Sami?
Apa yang mau difokuskan dan itu dia? Oh, dia ini difokuskan ke fish-nya kan? Ayat berapa yang mau difokusin di mata bertiga? Dan kami lihat tadi. Itu yang berapa itu? Ayat 2 dan ayat 3. Iya, ayat 2 sama ayat 3. Tadi kita ikutin tadi. Oke, waktu kita baca ayat 2 sama ayat 3, apa yang kita dapat dari baca itu? Ya, itu. Apa yang kita dapat itu? Kalau yang di ayat 2-nya itu adalah convocation, itu yang itu dapat. Betul. Apa itu? Fish. Yang ayat 2-nya itu fish itu adalah holy convocation, Pak. Ayat 2. Tapi enggak. Bukan. Iya. Oh, ini. Itu cuma tambahan itu. Fish adalah hari Sabat. Oke. Jadi ujung-ujungnya mau dikejar itu fish adalah hari Sabat. Termasuk hari Sabat dengan kata apa? Dengan kata seasons, kalau nggak salah. Sami apa? Salah. Udah pas itu memang. Kalau nggak salah kan. Kalau Sami appointed time. Bukan. Sabat itu termasuk fish. Karena kata holy convocation. Oh, Aceh. Karena kata Aceh. Oh iya kan, Aceh kan kalau habis tuh. Oh iya benar. Bukan itu ya. Oh, apa namanya? Lihat baik-baik ayatnya, ayat 2 sama 3 kan? Oh iya. Gimana? Iya, betul Kak. Iya, betul. Sahabat itu termasuk koma. Mungkin DP kalimat tanggung. Fisto. Kenapa Sami coba? Sami terangin kenapa? Kalau yang Sami kan ini kan lagi bicara tentang fisto. Di situ di ayat 3 itu ada yang pertama itu adalah hari Sabat. Akhirnya hari Sabat itu termasuk fish. Bukan Sami. Oh iya, cara ngerti lagi nih. Sami, Sabat itu termasuk fish karena kata itu Sami perlu ngerti. Waktu dibilang karena itu berarti itu yang itu alasannya. Jadi Sami harus jelasin karenanya itu. Coba kan ini kenapa? Coba jelasin. Kan dibilang ini adalah feast of the Lord. Terus dibilang di ayat 3, feast-nya itu adalah Sabat. Bukan. Oh, Sabat ada HC. Enggak, bukan. Enggak lengkap penjelasannya. Waktu dibilang saya akan bicarain ke kamu ini mengenai feast. Concerning the feast which proclaim to be holy convocations. Feast, saya mau ngomong feast yang adalah holy convocations. Ini feast, berarti feast yang adalah holy convocations. Feast yang adalah holy convocations. Concerning the feast yang bakal diproklaim sebagai holy convocations. Ini feastnya. Waktu bilang feast, hari Sabat dan bilang itu holy convocation. Jadi karena kata holy convocation yang udah dibilang concerning the feast yang adalah holy convocations dan di bawah langsung dibilang even these are my feast dan ini dibilang holy convocation, itulah yang buat Sabat itu feast karena kata holy convocation-nya. Bisa? Sami? Boleh Kak.
Kani dapat ya? Complication-nya kan kedua kan, kayak ada apa namanya? Karena dia nggak bilang hari Sabat feast, dia bilangnya hari Sabat itu unholy convocation. Tapi karena di ayat sebelumnya udah dibilang concerning the feast yang kamu bakal proclaim to be holy convocations, dan hari Sabat itu holy convocations, berarti hari Sabat itu apa? Apa? Sabat itu holy feast dan holy convocation. Enggak, berarti feast. Feast aja bilang. Nah itu dia, maksudnya kan waktu dibilang ayat 2, ini loh Tuhan mau bicara tentang dia punya feast. Terus dibilang bahwa, apa dong feast-nya? Nah, ya itu yang Kani lepasin tadi. Tadi aku udah ulang-ulang kan, concerning the feast yang kamu bakal proclaim to be holy convocations, itu kan. Enggak cuman even these are my feast. Concerning the feast yang kamu bakal proclaim, kamu bakal bilang itu sebagai holy convocations. Di ayat bawahnya nggak dibilang Sabat itu feast kan? Kan cuma dia bilang even these are my feast. Iya. Itu ayat 2. Tapi ya di ayat 3 nggak dibilang Sabat itu feast. Yang dibilang Sabat itu apa? Holy convocation. Tapi karena dibilang feast itu kamu proclaim sebagai holy convocations, berarti ya Sabat juga apa? Feast. Feast saja. Ya. Oke. Karena kata apanya? Karena kata holy convocation. Iya, nggak dibilang kan Sabat sebagai apa? Feast. Feast. Tapi karena holy convocation sih. Itu. Oke, saudara. Halloween. Tunggu ya, udah angkat tangan. Saudara. Halo Alwin, ini udah nggak isu lagi kan? Udah tahap kedua. Mantap. Saudara angkat tangan. Maksudnya ini masih termasuk dalam isu atau sudah mau menangkal isu? Ini udah bukan bahas isu lagi. Udah bukan isu, artinya bahas yang benar ya? Iya. Oke, makasih. Oke, Aca. Jadi mulai share pengertian Aca, Kak. Jadi kan di ayat 2 dan 3 itu Sabat termasuk feast karena kata HC. Kenapa? Karena di ayat 2 itu dibilang feast itu adalah holy convocation. Iya. Dibilang. Dan di ayat 3-nya walaupun tidak dibilang Sabat itu adalah feast, tetapi dibilang Sabat itu sama dengan holy convocation atau salatnya itu ada holy convocation-nya, artinya jembatan yang bisa tahu Sabat holy convocation. Sabat adalah feast karena kata holy convocation gitu, Kak. Iya, ini kan. Ini Aca. Iya, Kak. Iya. Kalau udah bilang feast itu adalah holy convocations, ini kan. Kalau dibilang manusia itu berambut kepalanya, manusia itu berambut. Baru dibilang lagi, Kak Alwin berambut, berarti Kak Alwin apa dong? Manusia. Iya, itu aja kan. Iya. Bukan monkey kan, Aca? Iya, Kak Alwin. Iya. Oke. Ya, Bang Muda. Udah Win, udah dapat yang tadi dari Pak Anto sama yang di si Aca itu atau si Semi ya? Udah ngerti? Nang udah pilek juga ya? Hah? Pilek ya? Apa ini tenggorokanku nggak enak? KGD juga lagi. Thank you, Win. Oke, Oma Marja. Halo Bin, cuma mau make sure pengertian
Jadi ini sahabat ini bukan karena hendak langsung dibilang vis, tetapi yang ditekankan di sini karena sabat itu adalah holy convocation, sehingga karena kata holy convocation artinya itu baru diapakan dia feast, karena ini kata holy convocation. Iya, yang tadi kan. Iya, lebih jelas. Kalau aku juga baru penekanan ini baru dapat ini. Iya kan, cuma pikir-pikir kan, oh sabat feast. Tapi di sini ditekankan itu kata holy convocation. Karena dia, ini sabat ini holy convocation, sehingga itu sabat itu adalah feast. Gitu ya, Vin? Iya. Oh, Oke, makasih, Vin. Karena ayat 2 yang udah samakan itu. Ayat 2 udah samakan. Iya. Iya. Kalau mau bikin yang secondary-nya, alasan keduanya yang ini alasan utama ya, alasan keduanya ya baru pakai ini. Even this are my feast. Ini alasan kedua. Iya. Even this, inilah semua feast saya, dan waktu bilang even this are my feast langsung tentang apa? Hari Sabat. Ini alasan hari Sabat. Iya. Makasih, Vin. Itu alasan kedua ya. Oke, ya. Kurang jelas yang alasan kedua, Vin. Waktu dibilang inilah even this itu ada beberapa. Jadi ini semua lah feast saya. Dan waktu bilang ini semua feast saya kan berarti kayak emak bilang, bilanglah cucu ya, Mak. Jadi inilah cucuku. Baru nama pertama langsung disebut Aca. Ya berarti Aca apa dong? Berarti Aca apanya emak dong? Mak, nggak ada suara, Mak. Oh, sorry. Berarti Aca cucunya Mak. Iya, kalau dia bilang inilah vis-visku. Ya, pas dia bilang inilah vis-visku, yang pertama dia bilang apa? Sabat. Artinya? Sabat itu adalah sabat vis. Iya, berarti sabat itu. Karena my vis itu ya. Iya, even this. Ini semua even this. Di situ beberapa. Inilah semua vis-visku. Oke, Mak. Oke, Vin, ngerti. Mantap. Oke, kita udah jelas yang 3. Nah, sama pertanyaannya. Berarti pertanyaannya apa sekarang? Dari statement pertama ya, dari isu dengan urutan kedua ini, pertanyaannya berarti apa? Apa pertanyaan yang jadi pertanyaan pamungkas untuk membalikan keadaan dari isunya? Setelah kita baca yang Imam At-Tabari, apakah? Ayo coba baca. Mas Santo, apa pertanyaan? Pertanyaan berdasarkan isu atau yang dibandingkan sama isunya. Setelah kita tahu apa yang ada di juga, pertanyaannya untuk menanggapi isu. Apakah FIS diadakan? Bukan. Apakah ini kan saya mau jawab gini, kan ini nggak perlu ada dosa karena sabat itu nggak ada dosa. Itu statement yang benar, tapi iya, gimana membentuk sebuah pertanyaan? Apakah? Lah itu, apakah sabat itu diadakan sebelum ada dosa atau setelah ada dosa? Jangan gitu. Apakah sabat itu setelah ada dosa? Itu aja. Oh iya gitu. Apakah sabat itu setelah ada dosa? Kalau masih ada sebelum dan setelah itu kayak kita belum tahu sabat. Atau kita belum tahu isu, karena kan isu udah bilang FIS itu apa? Iya, FIS itu apa? Iya, betul. Enggak, isu udah bilang bahwa FIS itu apa? Holy Convocation. Bukan. Hah? Isu. Oh, sorry. FIS itu
Fish itu adalah isunya yang mau dijawab itu. Bukan. Apa gimana? Bilangnya fish apa? Kan ini. Bilangnya itu setelah. Ya, sudah. Saya tahu fish itu salah satunya adalah apa? Sahabat. Pertanyaannya sekarang. Apakah sahabat itu ada setelah sacrifice atau setelah dosa? Ya. Oke, itu kan? Ya, betul. Dan kita tahu jawabannya apa? Tidak. Tidak ya? Tidak kan? Kali aja, Win. Tidak, no. Enggak, no. Boleh ke tidak kan? Tidak, no itu tidak. Oke. Ini setelah fokus ada sahabatnya. Lanjut. Urutan ketiga apa yang mau dibahas? Pin. Urutan ketiga bahas urutan ketiga. Ini benar-benar di-summarize ini Mas Santo. Nah, ini baru masuk ini. Ini baru. Mas Santo suka begini-begini nih, Santo. Iya. Aduh, ini benar-benar Ini deh, izin ingat kata season. Lebih penting kerangka berpikir kan Mas Santo? Iya. Karena itu yang instan, itu yang bakal di showroom tuh panggil cuma begitu langsung tiba-tiba. Tapi saya sudah dapat jawabannya itu tadi kan, saya tadi pertanyaan itu terjawab di sini di 23 ini. Oke, apa urutan ketiganya? Urutan ketiganya itu adalah Numbers 28. Fish. 4:1. Season. Oh, itu dia. Gen 1:14. Genesis 1:14. Itu dia, beda. Nah, ini bisa jadi isu loh nih. Ini apa bisa jadi. Ini maksudnya bisa jadi isu. Yang mana? Yang dibicarakan bahwa apakah Tuhan merencanakan tanggalan meskipun tanggalan itu belum dipakai karena belum ada dosa. Belum. Ya, betul. Itu kan nanti di depan kan. Ini pusing lagi kalau kayak. Tapi ini sebenarnya untuk tau nggak yang nikmatin summarize ini ya orang yang udah ikutin DBS. Kalau nggak ikutin lihat kayak begini ya beda kan. Kalau kita kan udah dikocok dulu kan dalam, udah bongkar dulu semua. Terima begini lebih enak lah. Oke, Fish. Dari pengertian ini apa efeknya? Ayo. apa pertanyaan tanggapannya apa? Dari isu, tetap balikin ke isu lagi ya? Ini jadi isu lagi? Ya, jadi balikin ke isu. Setelah kita tahu bahwa Fish itu sama seasons, gimana? Ayo tunggu ya, kita masukin lagi konsepnya. Jadi kalau sahabat itu apakah sahabat itu setelah dosa? Jawabannya enggak. Enggak. Dan dia bilang Fish itu bergantung di korban, dan Fish itu termasuk dari sahabat. Dan korban selesai di mana? Dan korban selesai di kayu salib. Pertanyaannya berarti apakah Ayam Santo?
Itu apakah sahabat selesai di kayu salib? Enak kan? Jawabannya? Enggak. Nah, coba bayangin. Ini mah udah selesai ini kan? Udah terjawab, isunya udah terjawab. Nggak perlu bahas lah. Tapi ini kan masih kayak belum dijungkirkan, itu masih kayak doyong-doyong gitu. Belum dijungkirkan. Tapi ini yang tahap kedua itu penting banget ya, tahap kedua. Oke. Nah, pertanyaan dari Fish dengan Seasons. Sebelum ada Fish ada apa? Sebelum ada Fish ada tanda untuk bukan dari isu. Korban kan? Dari korban. Sebelum ada Fish ada korban kan? Berarti bikin kata ganti lainnya, Mak. Sebelum ada season. Maut ya. Bukan. Enggak. Nah, itu dia. Sebelum ada season. Ada apa? Ada Kematian. Korban. Ada korban. Ada korban. Karena kita gantikan Fish dengan seasons. Artinya setelah ada korban baru ada seasons. Oke. Setelah ada korban baru ada apa? Season. Ulangi lagi, Ma, bilang lagi, Ma. Sebelum ada korban. Setelah ada korban tadi. Setelah ada korban ada Fish. Ganti, Ma. Kan kita udah ganti sana. Season. Apa? Season. Bilang aja season. Hah? Bilangnya season aja, season. Lidahnya kecepet, Win. Iya. Udah kalau kecepet lepas dulu, Mak, cepetannya. Makasih sudah diajarin season. Iya, season. Oke. Ulangi lagi, Mak. Apa, Mak, berarti, Mak? Sebelum ada Mama, coba Mama. Iya, saya belum cuma ada korban, ada season. Tadi lupa buka mic. Apa, Mak? Sebelum ada korban. Ma, apa sih? Bingung aku. Yang diganti kata apa? Oh, season ya. Ini coba fokus ya, lihat ya. Urutannya kan nggak berubah. Nih lihat ini. Yang duluan yang mana? Korban. Yang diganti kata apa? Fish-nya. Berarti sekarang ngomong coba kalimat pertama isunya berarti. Sebelum ada korban. Sebelum ada korban, Mak. Fish nomor duluan ya. Setelah ada korban. Ya, Mak cuman ganti kata apa, Mak, sebenarnya? Fish itu. Iya, cuma ganti kata fish. Kalimatnya nggak perlu dirubah. Berarti gimana coba baca? Jadi korban sudah ada duluan sebelum season. Sebelum season. Atau coba season duluan sekarang bilangnya. Sebelum season, sebelum season ada korban. Kalau season setelah coba. Setelah season. Bukan. Season setelah. Season setelah korban. Oke, itu kan? Ya. Season, ulang lagi, Mak. Season adanya. Season adanya setelah korban. Oma Marce bilang Oma. Season
ada sebelum ada korban. Oh, Mak, gimana Mak? Setuju Mak? Coba ulangi, Mas. Tunggu. Mau apa dulu? Korban. Ini kan yang fish sama diganti season toh? Iya, cuma itu aja Pak. Jadi season itu ada sesudah korban. Oke, itu. Ya, betul. Itu dia. Oke. Season ada setelah korban. Ulangi lagi Oma Marcia, saya lagi Oma. Jadi season itu ada sesudah ada korban. Jadi Oke, korban lebih dulu. coba lihat isu kalimat itu yang di atas ya, isu. Ya, iya Dosa, itu. dosa aku kasih penjelasan apa itu? Aku tambahin apa di situ dosa? Dosa korban. Jadi diganti lagi tuh fish dengan season ya? Bukan. Di kalimat isu dosa aku tambahin penjelasan apa? Dosa itu korban toh. Habis dosa kan setelah ada dosa ada korban. Oma coba dengerin aku dulu ya. Dosa di bagian isu aku tambahin penjelasan apa? Coba lihat dulu baik-baiknya di layar. Gimana, Win? Di bagian isu dosa itu ada tambahan penjelasan apa aku bikin? Tambahan. Dosa. Ada yang baru aku tambahin loh, Oma. Coba lihat dong baik-baik. Ada yang baru aku tambahin di situ. Coba lihat baik-baik. Aku udah tambahin. Aku udah tulis loh ini. Dosa. Gimana? Kejadian 3 ayat 6 ya? Oma Marcia itu, Oma. Ya, Oma. Kejadian 3 ayat 6. Dosa. Kejadian 3 ayat 6. Itu kan Oma tadi kan nggak ada kan itu? Iya betul. Aku baru perhatikan. Iya makanya disuruh perhatikan kan Oma. Iya. Iya. Aku nggak suruh mikir loh, cuman aku suruh perhatikan doang. Lihat aja baik-baik. Iya betul. Win. Nggak sulit kan itu, cuman lihat aja. Mana sih yang berubah gitu aja kan? Betul. Oke, jadi artinya kalau tadi statement Oma tadi bilang apa? Season itu ada sesudah ada korban. Setelah dosa. Iya. Berarti coba bikin sekarang kalau dosa itu kejadian 3 ayat 6, berarti bikin lagi kalimatnya. Bikin kalimatnya. Ya, bikin lagi kalimatnya. Kalimat yang panjang. Artinya dosa itu bukan season, bilangnya season. Season itu ada setelah ada dosa. Kan aku udah tambahin itu. Tunggu. Season itu ada setelah ada dosa, ada korban, tetapi sebelum korban itu ada karena ada dosa. Bukan. Bukan. Ayat. Emak, coba aku minta Emak ya, Emak. Ayatnya. Coba Emak. Ya, Win. Coba Emak bilang. Jadi itu ada setelah perempuan itu makan buah terlarang. Mak, nggak usah gitu, Mak. Jangan ditambah-tambahin, Mak. Cuman tinggal lihat aja. Cuman tinggal lihat di layar aja. Nggak usah ditambah-tambahin. Iya. Cuman tinggal baca aja. Ini semua tinggal baca aja. Setelah kejadian 3 ayat 6. Iya. Masih bisa baca kan? Bisa. Oke. Aku udah kasih gampang banget loh buat ibu-ibu. Aku ngerti banget. Jadi aku udah kasih permudah sekali. Oke. Cuma tinggal lihat aja. Maklum. Cuma lihat aja. Terima kasih, Mak.
Aku sangat ngerti. Jadi aku udah kasih hanya untuk bisa dilihat. Jadi kalau aku bilang perhatikan, bedanya apa? Oke, perhatikan. Oke. Iya. Itu aja, Oke, Win, makasih. Artinya season ada setelah kejadian 3 ayat 6. Dosa atau setelah kejadian 3 ayat 6. Betul, itu kan statementnya, betul? Setuju? Ya, betul, Win. Ya. Ini bener nggak ini? Diuji lagi. Apakah benar statement ini? Salah. 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 Kejadian 1:14 kan? Oke, itu dia jawabannya. Sudah ada, bukan nanti ada dosa, Win. Salah. Karena apa? Kejadian 1 ayat 14 kan? Karena kejadian 1:14 sebelum ada Adam dan Hawa pun. Iya, benar. Ada season. Artinya udah banyak banget kesalahan orang ini dong berarti. Iya, betul, Win. Beribu-ribu kesalahan ini. Nggak bisa lihat yang lain, apakah yang lain menikmati seperti yang lain menikmati? Iya, Win, masih. Apakah nikmat gak ini? Ngerasain nggak nikmat? Iya, Win. Sampai hilang ngantuk. Mahal nggak ngantuk kan mahal? Baru sampai di kebun, Win. Aduh, mahal. Sampai di kebun Modo Inding. Tapi belum sampai di DP tempat, baru di kebun orang ini. Iya. Nanti besok baru sampai. Aduh. Win. Ngerti, Mak? Ngerti, Win. Ngerti, Win. Oke. Tadi siapa manggil aku? Aku, Win. Iya, kenapa, Mak? Oh, ini kan yang dibilang ini yang salah tuh, Win. Karena itu yang termasuk di isu kan, Win? Iya. Ya, kita mengerti, Win. Oke. Makasih ya, Win. Oke. Sami bisa sama Aca? Ngerti, Kak. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Yang fish dan season itu, Kak. Bentar ya. Jadi kalau udah kondisi begini, pertanyaan sekarang apa? Apakah sahabat, terusin coba. Sahabat itu season. Bukan, kan itu udah jelas sahabat itu season karena sahabat itu fish. Sekarang pertanyaan. Sahabat ada setelah dosa. Itu udah di atas itu. Sudah tadi sudah. Ini Kak boleh mau coba? Oke, Samuel. Apakah sahabat sudah ada sebelum dosa? Salah. Oh, tolong salah guys. Sekalian lah Itin, udah Itin. Acak kami udah Itin. Apa? Apakah sahabat? Apakah sahabat? Apakah sahabat? Belum tahu ada titik-titik selanjutnya ya, Kakak. Oke, Mas Andro coba. Apakah sahabat itu? Sorry. Sorry, Mas Andro coba lagi.
Apakah Sabat itu setelah season? Bukan. Apakah Sabat belum ada? Oh, belum ada di Kejadian 1 ayat 14. Di minggu pertama. Ya, di Kejadian. Ngerti nggak? Waktu dibilang hari keempat itu ada season, untuk menentukan seasons, dan Sabat itu termasuk seasons, artinya dia bilang, Sabat nggak ada dong di minggu pertama, karena hari Sabat bukan seasons. Bisa lihat? Ini penting banget ini krusial. Kakak Alin. Ya. Boleh ulang yang terakhir, satu sonder belum ngerti. Udah. Sami? Ya. Satu sonder. Maksudnya kaitin Aca dengan Sami di sini ada Kirain sampai orang-orang lapangan tembak. Oh. Bin, coba Mak Bin yang jelasin Bin. Ya coba dong, Mak. Coba Emak dong. Ketika di sini dikatakan toh season ada setelah dosa. Itu isunya, itu salah. Atau Kejadian 3 ayat 6 itu kan. Tapi dia adanya sudah ada di Kejadian 1:14. Nah, apakah Sabat belum ada di minggu pertama? Berarti di Kejadian 1:14, Win. Itu Win ya. Arti dari minggu pertama itu loh, Win. Iya. Sami ngerti nggak? Ini maksudnya minggu pertama waktu setelah penciptaan atau pas lagi penciptaan ini? Minggu pertama itu sudah penciptaan atau masih menciptakan? Oh, sudah penciptaan. Kalau aku ngerti. Minggu pertama Sami. Oh. Sami, minggu pertama itu sudah menciptakan atau sedang minggu penciptaan? Minggu pertama. Oh, sedang menciptakan minggu pertama. Sedang dong. 1:14 hari keberapa? Ada 14 itu hari ke-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Nah, iya. Hari keberapa? Hari ke-4. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan season. Season. Season itu termasuk apa? Peace. Bukan. Sabat. Oh. Kalau dia bilang seasons yang adalah hari Sabat, berarti hari Sabat. Kalau dia bilang harus nunggu ada dosa, harus ada korban, berarti Sabat nggak ada dong di minggu penciptaan. Iya. Minggu pertama. Iya, kalau apakah Sabat belum ada di minggu pertama? Sudah ada. Nah. Sudah ada. Belum ada. Udah jelas ada, apalagi Sabat season. Adalah seasons. Oh, iya. Berarti apa ini tuh? Apa? Artinya di Sabat itu belum ada season. Di minggu pertama itu. Sabat itu kan apa, Mak? Season. Season sudah ada di minggu pertama nggak? Ada. Iya, ini. Untuk menentukan seasons kan? Iya. Walaupun season sebelum ada, tapi udah ada nggak untuk menentukan season sih? Ada. Nah, kalau Sabat termasuk seasons, dan berarti Sabat ditentukan oleh si benda-benda penerang ini kan? Iya. Dan dia bilang nggak ada feast, nggak ada seasons sebelum dosa, padahal ada di sini. Berarti dia bilang seasons itu, berarti Sabat itu dia bilang nggak ada di minggu penciptaan. Iya, kalau ngomong nggak ada.
Iya, karena dia bilang seasons yaitu adalah feast, kan harus ada setelah apa? Setelah Sabat. Setelah dosa, dia bilang kan? Ya dosa. Ini yang isunya, Win. Iya, ini semua karena isu, makanya penting kan isu di awal. Iya. Jadi feast yang adalah seasons, dia bilang tuh harus ada dosa dulu. Baru ada. Hari Sabat di minggu penciptaan, setelah benda penerang diciptakan untuk atur seasons, ada nggak hari Sabat? Ada. Dan Sabat itu diatur nggak sama dia? Iya. Karena Sabat itu seasons, feast. Iya. Benda penerang di hari keempat itu mengatur seasons. Kalau Sabat itu seasons, berarti benda penerang ini mengatur hari Sabat dong. Iya. Apakah hari Sabat nggak ada di minggu pertama? Ada. Ada, Win. Berarti feast nggak? Berarti hari Sabat bukan setelah apa dong? Setelah dosa. Bukan setelah dosa. Iya, karena di minggu penciptaan sudah ada seasons. Setelah dosa. Iya. Ada seasons. Bisa ini? Bisa. Baru yang kedua. Apakah nah, ini aku tambahin lagi ya. Biar tambah lagi terus. Ini waktu bilang ini fish ini, waktu bilang fish ya, ini fish ini lagi ngomongin Musa di Imamat 23. Boleh ya? Tambahin lagi biar lebih lengkap. Bisa, Bang Ali. Siapa itu? Siapa itu? Feli, Bang Alwin. Sally. Iya, Bang Alwin. Iya. Sally, apa kabar? Baik, Bang Alwin. Bang Alwin apa kabar? Alwin kayak Sally. Oke, puji Tuhan, Bang Alwin. Kayak Sally apanya emang? Sehat berarti. Enggak. Kayak Sally apa kabar juga? Baik kalau Sally. Kan tadi Sally, iya. Oke. Jadi lihat ya, ini Musa, waktu ngomong fish itu ngomongin Musanya. Waktu ngomongin fish ngomongin siapa? Om Marja? Musa. Jadi dia bilang fish yang di Imamat 23 itu belum ada sebelum ada Fish itu belum ada sebelum ada dosa. Dan orang nggak bisa keep Sabat, nggak bisa keep feast kalau belum ada dosa. Padahal Sabat itu sudah ada sebelum ada dosa. Sekarang kita bikin baru ya. Padahal feast-nya itu yang ditentukan oleh seasons. Iya. Yang ditentukan oleh benda-benda penerang. Ya. Apakah feast itu atau yang di dalamnya itu ada korban-korban? Kita nanti ya. Apakah feast yang dalamnya ada korban-korban? Tadi kan Sabat ada kan ayatnya, Sabat itu ada korban kan? Ada tadi di
bilangan 28. Apakah fish yang dalamnya ada korban? Yang diatur oleh season hanya bisa dibikin pada waktunya di zaman Musa. Nah, kenapa ini penting? Coba ya, aku jelasin ya. Oke. Jadi, fish-nya kan di Imamat 23. Dan itu ada unsur korban-korban. Dan bilangan 28 bilang hari Sabat kan ada korban juga. Bilangan 28. Jadi, fish yang ada Sabat, yang ada korban juga dalamnya. Yang diatur sama season benar-benar. Kalau itu cuman bisa dipelihara, fish itu cuman bisa dipelihara di Musa, sejak Musa ya. Ini kita majuin lagi. Jadi kalau tadi fokusnya di korban. Sekarang kita fokusin, ini tahap berikutnya ini kita fokusin hanya di Musa. Hanya dipelihara pada saat Musa. Nah ini perbandingannya. Kalau fish itu cuma dipelihara pada saat di Musa, atau korban-korban itu yang di dalam fish dipelihara hanya pada saat di Musa, pertanyaannya, sebelum Musa, Adam sama Hawa, sampai di Nuh, sampai di Abraham, semua seterusnya, gimana mereka bikin korbannya? Berarti nggak pada waktunya dong? Iya. Aneh ya. Apakah ngerti nggak itu? Ngerti semua ya berarti ya? Oke, lanjut. Win. Iya. Jadi ini yang dimasalahkan adalah kalau fish itu ada di zaman Musa. Terus bagaimana yang sebelum Musa gitu? Iya. Apakah mereka bikin korban? Apakah orang-orang yang bikin korban sebelum Musa itu bikinnya nggak pada waktunya gitu? Sebelum Musa. Oh. Sama, Bin, pada waktunya, Bin. Nah, itu dia. Jadi ya semua kan ditentukan ada waktunya, bukan sembarangan, Bin. Iya betul, itu yang benar. Tapi kalau orang ini bilang bahwa fish cuma dipelihara pada saat zamannya Musa. Oh iya. Berarti orang-orang yang bikin korban itu, yang sebelum Musa bikinnya out-outan. Iya. Ini isu kan? Iya, ini berdasarkan omongan dia semua. Iya. Apakah orang yang buat korban persembahan sebelum Musa, mereka buat tidak pada waktunya atau tidak pada appointed time. Ngerti kan? Ya, Bin, ngerti, Bin. Jawabannya nggak dikasih sekalian? Jawabannya udah pasti enggak kan? Enggak, maksudnya yang tanda tanya yang sebelahnya, yang atas juga dikasih semua. Gimana Mas? Dikasih sekalian biar kita nggak perlu ngetik lagi yang jawaban di sebelahnya tanda tanya. Itu kan ada 3 jawaban. Harusnya bisa dijawab ya? Biar nggak. Harusnya biar mereka nggak nambahin lagi gitu. Padahal nggak berat loh namanya. Oke lah. Pertanyaan lagi yang berikut. Kalau itu cuma berlaku pada saat zaman Musa, ya, apa dong
fungsi dari apa? Benda penerang sebelum Musa bilang Fis. Bisa dapat ini? Bisa. Ya, nggak ada. Ya, fungsinya nggak ada, Bin. Iya. Jadi mereka bilang ini kan Musa. Iya. Ini Moses. Ini Imamat 23. Di sini mereka bilang Fis. Padahal season di hari keempat, ini hari keempat. Dari keempat udah ada season kan? Iya. Udah ada matahari sih. Iya. Pertanyaannya matahari yang di sini apa dong fungsinya, dan bulan itu dan si bulan apa fungsinya matahari dengan si bulan dengan bintang itu sebelum Musa datang dengan bilang Fis. Benda ini kan udah di sini, udah ada di sini. Dan benda ini ngatur Fis, ngatur seasons. Tapi mereka bilang seasons itu cuman dibikinnya pas lagi zamannya si Musa. Cuman dibikin pas di sini, berarti sebelum ada dosa nih. Ini batas dosa ini. Ini ngapain dong benda ini? Yang setelah dosa pun apa dong fungsinya benda-benda ini? Kalau kepakinya baru di mana? Di Musa. Di Musa. Apa cuman jadi prong tadi kan dibilang? Iya. Apa cuman jadi penghias aja di langit? Tidak. Oke, itu pertanyaannya. Boleh? Boleh. Itu pertanyaan nomor 4. Apa dong fungsi dari benda-benda penerang ini sebelum Musa bilang Fis? Dapat gambar ini? Kok mau rusak ya? Tulang Oksan gimana tulang? Halo. Halo tulang. Aduh, kami mau pas mau ke rumah sakit sebentar ini, Win. Oh, tapi tulang di sana kan tadi? Tulang David apa? Iya, tulang David sakit sebentar ya, Win. Iya, ya. Udah aja ya, Win. Iya, ya. Tapi tulang itu udah di sana kan tulang Oksan? Udah masih di rumah sakit, Win. Iya, udah di sana kan? Udah. Iya. Dari apa di ini tulang sama siapa? Tadi Win. Sama tulang. Oh, tulang Oksan. Oh, emang udah pulang tulang? Kami OTW ke rumah sakit loh, Win. Sebentar. Bukan tadi sempat antar nasi inang udang. Bukan udah sempat di situ tadi tulang itu? Tulang Lolo kan di rumah sakit baru si hampir lupa. Iya. Dia jawaban di sini 14, mari kita masuk dengan fokus.
Ya, jadi yang pertanyaan paling menggalikan tuh kayak gini. Apakah Musa nggak tahu sun, matahari, mengatur tibanya hari ke-7? Apakah Musa nggak tahu bahwa hari ke-7 itu yang dibilang adalah hari diatur oleh si matahari yang dia tulis di Kejadian 1:14? Apakah sahabat yang dia tulis di Imamat 23 itu sebagai feast, dia nggak tahu bahwa itu diatur oleh benda penerang di hari keempat? Itu ngerti nggak itu? Ya, atur benda penerang ya. Iya kan lo? Iya, matahari kan? Iya. Apakah hari Sabat yang dia tulis itu sebagai feast di Imamat 23, dia nggak tahu itu diatur sama Kejadian 1:14 yang dia tulis juga sendiri? Oh iya. Yang lain ngerti nggak ya? Iya. Benar. Bisa dia nggak mengerti. Mungkin kan? Masuk akal, Win. Aduh, nggak ngerti banget. Orang dia tulis sendiri bahwa feast itu season, dan dia tulis juga bahwa season itu adalah hari keempat. Oke, nah ini yang tadi jawaban Mas Santo ya. Jadi gimana hubunginnya? Nah ini hubunginnya. Hubunginnya gini. Jadi ada orang punya argumen kayak gini, memang ditulis season. Ini isu lagi ya, isu lagi, tapi nggak apa-apa lah. Iya, isu dalam isu ini. Ini isu kecil lagi. Isunya mereka bilang kayak gini lagi. Emang ditulis season, tapi nggak pernah dibilang Musa keep feast. Kepada Musa dia keep feast atau dia anjurkan feast. Yang which is itu kita udah establish bahwa feast itu seasons, oke? Memang ditulis seasons yang kita tahu itu adalah feast, tapi nggak pernah dibilang untuk keep the feast. Ini isunya orang lagi. Bisa? Ih, udah dapet loh, men. Ya maksudnya yang anjurkan kan tunggu instruksi, maksudnya kan gitu kan? Ya, yang tunggu instruksi Tuhan, baru ini isunya kan seperti itu. Kan Musa kan nggak perlu keep feast sebelum dia dengar sendiri dari Tuhan di Imamat 23, maksudnya kan gitu ya isunya. Iya, Musa pun nggak pernah bilang, Mas Anto. Sama Musa juga nggak pernah bilang, Abraham juga nggak pernah bilang. Iya. Adam udah juga nggak pernah bilang. Gitu. Jadi nggak pernah dibilang bahwa
Musa, walaupun dia tulis seasons, dan seasons itu apa? Fish. Walaupun fish itu seasons dan dia tulis memang seasons di hari keempat, tapi nggak pernah dia bilang bahwa dia bilang perlu keep fish. Walaupun ada tulisan seasons itu, nggak pernah dibilang keep season. Atau dia bilang anjurkan orang lain untuk keep seasons atau fish. Nggak pernah bilang begitu. Jadi kita harus tunggunya kapan? Ya tunggu pas saat Musa ngomong, yaitu kapan? Saat terima dari Tuhan. Imamat 23. Betul? Dia nungguin itu kan. Orang ini bilang, cuma di situ kok dibilang. Nah, cara jawabnya yang tadi itu, Mas Anto. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya, apakah pernah dibilang Musa keep sabat? Tadi yang Mas Anto bilang, gimana hubungin yearly sama yang sabat ini? Iya. Emang pernah bilang Musa bersabat? Jawabannya tidak. Kalau enggak, apakah artinya Musa tidak keep sabat? Jawabannya tidak. Udah selesai. Artinya nggak bisa hanya karena itu, hanya karena nggak dibilang jadi jawaban bahwa dia itu nggak keep. Dari sini kita tahu bahwa Adam dan Hawa pun sudah keep sabat dan keep fish, meskipun tidak ditulis ya keep. Iya. Kalau nggak dibilang. Iya. Oke, sampai sini dulu aja ya pembahasan kita. Ada lagi sih berikutnya teman. Sampai sini aja Mici, boleh nggak? Atau mau terusin lagi Mici? Makasih Win. Oke, udah nggak. Makasih Win. Makasih Alwin. Makasih Win. Kak Kagi mau terus